Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kamu Zamil ya adik-adik. Sekarang kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu bentuk akar. Di mana bentuk akar ini juga sama dengan bentuk pangkat. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bilangan irasional, atau irasional itu maksudnya bukan rasional. Jadi apa bilangan rasional? Irasional bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B, di mana A dan B-nya ini bilangan bulat dan A dan B-nya tidak sama dengan 0. Contoh biar lebih paham ya, bilangan irasional akar 2. Akar 2, duanya ini sebenarnya suatu bilangan rasional, tapi akar 2 ini hasilnya bukan bilangan rasional karena dia tidak bisa dalam bentuk pecahan, yaitu hasilnya 1, berapa gitu. Jadi dia bukan dalam bentuk bilangan bulat pecahan. Begitu juga akar 5, akar 6, akar 7, akar 11 dan lain-lain banyak ya. Ini bukan bilangan rasional tapi bilangan irasional. Jadi bentuk akar itu sebenarnya bilangan irasional. Akar 16 itu bukan bentuk akar karena akar 16 ini adalah bilangan rasional. Kenapa? Karena akar 16 sama dengan 4. Nah, 4 ini bilangan rasional. Paham ya tentang bilangan irasional, tentang bentuk akar. Sekarang tentang sifat-sifat. Sifat-sifat bentuk akar itu sama dengan sifat-sifat perpangkatan karena bentuk akar itu juga bilangan perpangkatan, yaitu pangkat pecahan. Contoh sifat yang pertama yaitu akar A pangkat 2 itu sama dengan A karena setengah kali 2 ini sama dengan 1. Jadi akar A itu kalau dikuadrat itu sama dengan A ya. Sehingga di sini nanti menurut sifat perpangkatan ini nanti A pangkat setengah kali 2 sama dengan A pangkat 1. A pangkat 1 A itu sendiri. Sifat yang kedua dalam bentuk perkalian, akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Jadi akarnya bisa ke masing-masing nilainya. Begitu juga pembagiannya, akar A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Karena perkalian dengan pembagian itu sifatnya sama. Begitu juga pengoperasian bentuk aljabarnya, akar A ditambah akar A sama dengan 2 akar A karena akar A ditambah akar A ini sama 2 kalinya akar A. Oke, mudah ya, mudah dipahami ya dan mudah dihafal. Selanjutnya tentang merasionalkan bentuk akar. Nah, pertemuan kali ini intinya kita bagaimana merasionalkan bentuk akar. Selain bilangan rasional dan irasional, ada juga bentuk akar yang rasional dan irasional. Kalau bilangan rasional adik-adik sudah tahu, bilangan rasional itu tidak bisa dalam bentuk pecahan di mana nilai-nilai pecahannya bilangan bulat. Kayak tadi akar 2 hasilnya 1, berapa gitu banyak, dia tidak berbentuk bilangan bulat. Sama juga bentuk akar bilangannya itu memang irasional, tapi bentuk akarnya sendiri ada yang rasional, ada yang irasional. Seperti apa bentuk akar yang irasional? Jika penyebutnya atau yang di bawah ini berbentuk akar, maka ini bukan disebut bentuk akar yang rasional, tapi bentuk akar yang irasional, sehingga harus dirasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Ada 3 cara merasionalkannya. Yang pertama, berbentuk cuma satu nilai, A dibagi akar B, tidak ada lagi.
Jadi tinggal supaya ini jadi positif, jadi rasional, maka harus dikalikan dengan nilai yang sama. Akar B dikali akar B sehingga hasilnya nanti B. Karena di sini akar B penyebutnya, maka pembilangnya harus dikali akar B juga. Kenapa? Karena akar B dibagi akar B hasilnya 1. 1 dikali A per akar B ya tetap sebenarnya A per akar B, makanya di sini ditulis sama dengan, jadi sama sebenarnya. Kalau sudah ada pasangannya gini, baru bisa kita kalikan. Akar B kali akar B sama dengan B, A dikali akar B sama dengan A akar B. Jadi ini sudah dalam bentuk rasional karena penyebutnya atau yang di bawah ini sudah tidak ada dalam bentuk akar. Jadi ini adalah bentuk akar rasional. Bentuk yang kedua, jika penyebutnya dalam bentuk suku yang ada juga akarnya. Nah, kita harus mengalihkan dengan pasangannya. B plus akar C, ini pasangannya plus adalah negatif, yaitu B min akar C. Kalau penyebutnya dikalikan B min akar C, maka pembilangnya atau yang di atas juga dikali B akar C, biar kalau dibagi sama dengan 1, biar tidak berubah nilainya. Sehingga bentuk ini baru bisa kita rasionalkan karena rumus B plus akar C dikali B min akar C sama dengan B kuadrat min akar C kuadrat. Akar C kuadrat sama dengan C ya. Jadi dikuadratkan. Rumus yang kemarin ya B kuadrat min C kuadrat itu sama dengan B kuadrat B ditambah C dikali B dikurangi C. Ingat-ingat rumus itu ya, selalu diingatnya. Begitu juga kalau bentuknya di sini negatif, maka pasangannya harus positif. Jadi bolak-balik ya. Kalau positif dia pasangannya negatif, kalau negatif pasangannya positif. Caranya juga sama. Begitu juga jika seperti bentuk yang ketiga. Dia ada dua akar, maka kita pasangannya harus dalam bentuk dua akar juga. Kalau dia positif pasangannya negatif, kalau dia negatif pasangannya positif. Jadi yang bawah ini akhirnya tidak ada akarnya, sehingga ini adalah bentuk rasional. Jadi selama penyebutnya tidak ada akarnya, maka disebut bentuk akar yang rasional. Untuk lebih paham, perhatikan contoh 1 ya. Contoh 1, 4 akar dibagi akar 2. Nah, ini adalah irasional karena penyebutnya berbentuk akar. Kita kalikan pasangannya, yaitu akar 2 dibagi akar 2, sehingga akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. 4 dikali akar 2 hasilnya 4 akar 2, tinggal 4 dibagi 2 hasilnya 2 akar 2. Karena sudah tidak ada penyebut yang akar, maka ini disebut bentuk akar rasional. Kemudian langsung ke contoh ketiga ya, karena contoh kedua saya anggap sama. Contoh ketiga, 4/3 plus akar 8. Jadi kita cari pasangannya 3 plus akar 8, yaitu 3 minus akar 8. Oh, ini akar 8 ini ada ya, keliru nulis ini. Jadi pada saat kita kalikan plus dengan minus, maka hasilnya 3 kuadrat dikurangi akar 8 kuadrat. 3 kuadrat sendiri 9 min akar 8 kuadrat hasilnya 8. Jadi ini 9 kurangi 8 1, tidak perlu ditulis ya, dibagi 1, sehingga 4 kali 3 12. 4 dikali min akar 8 sama dengan min 4 akar 8 ya. Paham ya sampai sini ya? Lebih jelasnya lagi di contoh keempat. Nah, perhatikan penyebutnya. Kita cari pasangan dari akar 3 min 4, yaitu akar 3 plus 4, sehingga ini karena sudah plus minus nilainya sama-sama, jadi hasilnya akar 3 kuadrat
dikurangi 4 kuadrat, yaitu akar 3 kuadrat hasilnya 3 dan min 4 kuadrat hasilnya min 16. Jadi 3 dikurangi 16 hasilnya min 13. Yang atas kita kalikan, akar 2 kali akar 3 akar 6, akar 2 dikali 4 plus 4 akar 2. Jadi itu bentuk rasionalnya, karena penyebutnya sudah tidak ada akarnya, maka itu sudah bentuk akar yang rasional. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Kalau sudah tidak bisa, ya sudah, sampai di sini sudah bentuk rasionalnya. Contoh kelima. Contoh kelima ini sesuai cara yang ketiga. Penyebutnya akar ditambah akar, maka pasangannya penjumlahan pengurangan, sehingga pasangan akar 3 plus akar 7 pasangannya akar 3 min akar 7. Kalau di atas dikali akar 3 min akar 7, di bawah maka di atas juga dikali akar 3 min akar 7, sehingga akar 3 plus akar 7 dikali akar 3 min akar 7 hasilnya akar 3 kuadrat sama dengan 3 dikurangi akar 7 kuadrat hasilnya 7. 3 dikurangi 7 hasilnya min 4. Yang atas juga sama, 1 dikali akar 3, 1 dikali min akar 7 hasilnya tetap ya, kalau dikali 1 akar 3 min akar 7. Sampai sini bisa dipahami lah, bentuk ini sudah rasional karena penyebutnya tidak ada pecahan. Contoh ke-6 juga sama caranya. Kalau kita mau mencari akar 9 min akar 5 dibagi akar 4 ditambah akar 3, kita cari pasangannya plus, maka pasangannya negatif, sehingga ini hasilnya akar 4 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Akar dikuadratkan hasilnya 4 min 3 atau sama dengan 1. Yang atas kita kalikan ya, min akar 9 dikurangi akar 5 dikali akar 4 dikurangi akar 3. Nah, ingat-ingat perkalian ini. Jadi akar 9 dikali akar 4, akar 9 dikali min akar 3. Kalau sudah selesai, min akar 5 dikali 4, min akar 5 dikali min akar 3. Hasilnya min 9 dikali akar 4 ditambah akar 9 dikali akar 3. Terus karena negatif dikali positif, negatif akar 5 dikali akar 4, negatif akar 5 dikali negatif akar 3, negatif kali negatif positif, maka positif akar 5 dikali akar 3. Lalu karena perkalian bisa kita masukkan ya. Jadi akar 36 ditambah akar 27 dikurangi akar 20 ditambah akar 15. Akar 36 ini bisa kita selesaikan 6, sedangkan yang lain yang perlu kita, kalau bisa disederhanakan silakan disederhanakan ya. Sampai sini bisa dipahami ya tentang bentuk akar dan sifat-sifatnya dan cara merasionalkannya terutama ya. Oke, sebelum diakhiri, semoga menambah ilmu ya, juga di share ya biar teman-temannya juga menambah ilmu. Jangan lupa di subscribe juga biar adik-adik dapat update dalam video terbaru ya. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.